Shalom, sahabat, saudara, amang inang yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Saya berdua, sahabat-sahabat, saudara-saudara, amang inang dalam keadaan sehat sempurna. Kita akan disapa firman Tuhan lagi hari ini, dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, Amang Inang, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini akan ada pertanyaan yang sepertinya akan aneh gitu loh. Pertanyaan pertama, apakah Amang Inang, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sungguh-sungguh percaya? Aneh kan? Masa sih orang yang sudah begitu lama percaya kalau HKBP 160 tahun, masa ditanya lagi percaya? Nah, ini pertanyaannya. Baik, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan dari Roma, kitab Roma, surat kepada jemaat di Roma, pasal 1, ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, kalau dikatakan tadi, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi punya iman, percaya yang tidak tergoyahkan dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi percaya, punya iman yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa saja yang diselamatkan oleh Injil? Setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh imannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Amang Inang, apakah saudara, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, percaya? Apakah saudara-saudaraku punya keyakinan yang kokoh, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tangguh dalam Injil? Kita akan cek hari ini. Kalau dikatakan aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang diselamatkan itu semua orang percaya. Apa untungnya? Apa untungnya kalau aku punya iman yang kokoh, punya keyakinan yang kuat, yang tangguh, yang tidak tergoyahkan? Yang kedua, apa artinya kalau aku berkata, aku percaya, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus? Jadi, apa manfaat kalau aku punya keyakinan yang kokoh? Apa manfaat bagi Amang Inang, saudara-saudara, kalau punya keyakinan, punya iman yang kokoh? Lalu, apa artinya itu kalau aku berkata, kalau Amang Inang, saudara-saudara berkata, aku percaya,
Aku punya keyakinan yang kokoh kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kalau aku berkata, aku punya keyakinan yang kokoh, ada 4 manfaat yang akan saya peroleh, yang kita peroleh bersama. Yang pertama, orang yang punya keyakinan yang kokoh kepada Kristus, masa laluku sudah diampuni oleh Yesus. Jadi orang yang punya keyakinan yang kokoh itu kepada Kristus, beriman teguh kepada Kristus, dosaku, perbuatan-perbuatanku yang salah, semua perbuatanku yang salah masa lalu telah diampuni oleh Yesus. Pengampunan itu dilakukan dengan gratis, cuma-cuma, total, tidak ada yang tinggal satupun. Makanya lagu kita, Hias tutu, dohotmu darmi boreah, Hias songon hapasma. Jadi bersih total. Diampuni gratis, total, bersih. Dan diampuni saat ini juga. Jadi bukan besok, bukan nanti-nanti aku diampuni. Kalau aku percaya, saat ini aku diampuni. Dan pengampunan itu berulang-ulang. Gak ada 1 kali, 2 kali, tapi jangan coba 3 kali ya. Pengampunan itu berulang-ulang. Sekali lagi, masa laluku sudah diampuni. Kalau aku percaya kepada itu, untung manfaat yang saya peroleh. Dan pengampunan itu gratis, gak perlu saya bayar. Pengampunan itu total, sempurna, perfect. Bukan sebagian-sebagian. Pengampunan itu diberikan saat ini juga, bukan nanti-nanti. Dan pengampunan itu berulang. Berulang. Aku selalu diampuni oleh Yesus. Kenapa? Kalau bagaimana? Kalau aku percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada dia, kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya kan? Keren kan? Kisah 10 ayat 43. Jadi siapa yang percaya memperoleh pengampunan dosa atas namanya. Lalu Roma 3, 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, telah diampuni dengan cuma-cuma. Jadi pengampunan itu cuma-cuma, nggak perlu dibayar, nggak perlu melakukan apapun. Nggak perlu melakukan, kita diampuni. Hanya satu yang perlu kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, untungnya kalau saya percaya kepada Yesus. Yang kedua, saya diberi jaminan hidup kekal. Nah, jadi kalau aku percaya, aku diberi jaminan hidup kekal. Saya punya rumah di surga bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya, yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Apakah kamu percaya? Nah, kembali percaya. Jadi kalau aku percaya, aku diberi jaminan hidup yang kekal. Itu Yohanes 11, 25, 26. Yohanes 3 ayat 16. Semua kita tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau aku percaya, aku bukan hanya masa laluku, bukan hanya masa laluku diampuni, aku diberi jaminan hidup yang kekal. Lalu yang ketiga, kalau aku percaya kepada Yesus, aku mempelajari tujuan Tuhan bagi hidupku. Tahu nggak, saudara-saudaraku? Tahu nggak tujuan hidup kita? Aku tahu tujuan hidupku. Kalau aku tidak percaya kepada Kristus, aku tidak mengetahui tujuan hidupku. Kenapa? Karena yang menciptakan aku adalah Tuhan, adalah Kristus. Jadi yang tahu untuk apa saya dibuat, untuk apa tujuan hidupku ada di dunia ini, hanya Dia. Jadi kalau aku tidak percaya kepada Dia,
Aku tidak bisa tanya, apa tujuan hidupku? Lalu kita tanya diri sendiri. Kalau mikrofon ini tanya dirinya sendiri untuk apa, dia nggak akan tahu. Apa tujuannya mikrofon ini? Kita harus tanya orang yang membuatnya. Jadi seperti itu. Apa tujuan hidupku? Harus tanya Yesus. Bagaimana aku bisa tanya Yesus? Kalau aku percaya kepada Dia. Jadi punya tujuan hidup. Karena semuanya, benar-benar segalanya dimulai dalam Kristus dan menemukan tujuannya di dalam Kristus. Ya. Jadi semuanya. Dalam Efesus 1 ayat 11-12, aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kita mendapat tujuan yang telah dijanjikan ya, dari semula. Jadi, kita tahu tujuan hidup kita hanya di dalam Kristus kalau aku percaya kepada Kristus. Lalu yang keempat, saya mendapat kekuatan, kuasa untuk menjalani hidup sehari-hari. Saudaraku, hari-hari ini kita sepertinya kehabisan energi, lowet, ya, karena persoalan-persoalan kehidupan. Hampir 2 tahun pandemi dengan segala persoalan-persoalannya. Kita betul-betul lowet, kehabisan energi. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Kalau kita percaya kepada Yesus, betul-betul percaya, kita mendapat kekuatan. Kita diberi kekuatan. Dalam Efesus 1, 12, 19, 20. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kuasa. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kuasa yang membangkitkan Yesus dari yang mati, diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesaya 40 ayat 29. Dia, Tuhan, Yesus, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi kalau kita percaya, kita diberi kekuatan menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun persoalannya, apapun masalah yang kita hadapi, kita diberi kekuatan. Jadi apa gunanya, apa manfaat aku percaya? Aku diampuni, aku diberi jaminan hidup kekal, aku diberi kekuatan, aku diberi kemampuan menjalani hidup ini, memiliki tujuan kita. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa artinya itu kalau aku berkata, aku punya keyakinan yang kokoh, punya keyakinan yang kuat kepada Injil, kepada Yesus. Apa artinya itu? Jadi percaya bukan hanya percaya ya ada Tuhan, ada Yesus, dia sudah pernah mati, dia menderita, dia bangkit kembali. Oh, bukan seperti itu. Karena Yakobus berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Yes, baik. Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka malah kuat, gemetaran. Jadi kalau aku percaya, iya, aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Aku percaya Roh Kudus. Oh, bukan seperti itu. Jadi percaya itu berarti, ya kalau dari bahasa aslinya diterjemahkan bahasa Inggris, trust. Ya, trust. I believe in Jesus. I trust. Jadi ada 5 huruf ya, dari sini kita lihat T, R, U, S, T ya. Jadi T yang pertama, jadi trust itu sungguh-sungguh mempercayai, mengandalkannya, membaktikan diri kepadanya dan mengasihinya. Jadi kalau hanya percaya tapi tidak mengandalkannya, tidak membaktikan diri kepadanya, tidak mengasihinya, itu bukan percaya. Itu sama seperti iblis. Jadi T yang pertama dalam bahasa Inggris itu turn everything over to Jesus. Jadi serahkanlah semuanya hidupmu. Aku menyerahkan hidupku kepada Yesus. Jadi kalau aku berkata aku percaya dengan punya keyakinan yang kokoh kepada Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Yesus. Ya, jadi ada lagunya seperti ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi,
Ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Ngapain? Aku berserah. Turn over my life to Jesus. Jadi berserah kepada Yesus. Jadi Yesus bukan hanya tinggal di dalam hatiku, tapi Yesus jadi bukan hanya residen, penghuni, tapi Yesus adalah presiden. Ya, presiden yang menguasai, mengendalikan hidupku karena aku sudah berserah kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus adalah Tuhanku. Dia adalah pemimpin hidupku. Jadi aku berserah. Jadi Yesus sekarang yang memimpin hidupku. Jadi aku percaya kepada Yesus. Yesus yang memimpin hidup. Aku serahkan hidupku untuk dipimpin, untuk dipandu oleh Yesus. Lalu R, huruf yang kedua R, T, R. Relax in Jesus love. Jadi nyaman, santai dalam kasih Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dan kasih Yesus kepada kita adalah endless love. Kasih yang selama-lamanya. Kita tidak perlu mengusahakan agar kita dikasihi oleh Yesus. Tidak perlu kita mengusahakan. Di dunia ini persoalan kita. Membuat kita khawatir, membuat kita tidak nyaman. Karena kita khawatir tidak dikasihi. Bahkan ada suami atau istri merasa takut tidak dikasihi. Anak-anak merasa takut tidak dikasihi orang tua. Orang tua merasa takut tidak dikasihi oleh anak-anaknya. Baru kemarin ada di pengumuman di koran di Medan ya, ada pengumuman putus hubungan dengan anak kandungnya. Kenapa? Karena anak kandungnya tidak mengasihi dia. Wah, kasih. Allah tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Allah tidak dapat berhenti mengasihiku. Katakan, aku dikasihi dan Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi aku. Roma 8, 38, 39. Sebab aku punya keyakinan yang kuat bahwa baik maut, hidup, malaikat, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas atau mau di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus. Jadi relax, gak akan ada yang bisa memisahkanmu kecuali kamu yang lari ya dari kasih itu. Apapun kamu, bagaimanapun kita, kasih Allah tetap untuk kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga, I will use my life to serve God by serving others. Jadi aku akan mempergunakan hidupku untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Melayani itulah disebut dengan perbuatan baik. Jadi dalam Roma 6:13, jangan pula kau serahkan anggota tubuhmu kepada kejahatan yang telah diselamatkan, tapi serahkanlah kepada Allah sebagai semua anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran. Jadi aku akan mempergunakan seluruh hidupku untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Jadi bukan melayani diri sendiri, tapi melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Karena apa gunanya seorang mengatakan ia beriman, tapi tidak memiliki perbuatan? Nah, ini kan Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, aku melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Kita adalah buatan Allah, diciptakan untuk berbuat baik. Jadi kita dicipta, dirancang untuk berbuat baik. Lalu yang keempat, S. Suffer for doing what right. Jadi
siap menderita karena melakukan hal-hal yang benar. Jadi Yesus itu sempurna, tidak pernah salah, tapi tetap menderita. Yesus itu sempurna, tidak pernah berbuat dosa, tapi dia teraniaya. Jadi kalau aku berkata aku percaya kepada Yesus, aku siap menanggung tantangan, bahkan siap menderita karena melakukan hal-hal yang benar. Sampai sekarang sejarah mencatat, dari zaman Yesus sampai hari ini, banyak orang percaya menderita bukan karena melakukan yang salah, tapi karena melakukan hal-hal yang benar. Jadi Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkannya. Jadi karena kamu telah diberikan tidak hanya hak istimewa untuk percaya, tapi juga hak istimewa untuk menderita. Jadi percaya dan menderita itu hak istimewa kita kalau melakukan yang benar, bukan karena mencuri. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya kan? Jadi S, suffer for doing what's right. Saya bersedia menderita karena melakukan hal-hal yang benar di dalam nama Tuhan. Lalu yang kelima, T, trust what He says. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan Tuhan, di mana itu ditemukan? Aku percaya apapun yang Dia katakan. Aku mengerti atau tidak mengerti, aku percaya. Apa itu? Firman Tuhan, Alkitab. Maka harus pegang erat-erat. Masih ingat ya, bagaimana itu pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 3:34, karena firman Tuhan selalu benar. Jadi bukan apa kata bapak selalu benar, atau kata ibu, atau kata tetangga, atau kata pemerintah, atau kata penguasa. Firman Tuhan yang selalu benar. Dan segala sesuatu yang Dia lakukan layak untuk dipercaya. Jadi aku mengerti, aku paham atau tidak paham, aku percaya. Inilah persoalan kita. Apakah Amang Inang percaya kepada firman Tuhan? Apa buktinya? Pegang Alkitab. Bersedia investasi waktu untuk baca firman Tuhan. Kepada semua yang menerimanya, menerima firman Tuhan, apapun yang dikatakan Tuhan. Kepada mereka yang percaya dalam nama Yesus, Yesus memberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah artinya kalau aku berkata, aku percaya kepada Yesus, aku trust. Aku mempercayainya, aku mengandalkannya, aku membaktikan diriku kepadanya. Aku mengasihinya. Jadi aku mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiranku. Apapun kuserahkan kepada Yesus. Itu D. Lalu relax di dalam kasih Yesus. Yuk pergunakan hidupmu untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. S, bersedia menderita karena melakukan yang baik. Itu berarti beriman. Dan yang keempat, kelima, percaya apapun yang Dia katakan. Tuhan Yesus memberkatimu menjadi orang yang beriman, yang berani percaya kepada Yesus. Kau dapatkan 4 manfaat dan engkau lakukan 5 hal sebagai tanda aku percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya, punya keyakinan yang kokoh akan Injil yang kekuatan-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, agar kami sungguh-sungguh percaya seperti yang dikatakan oleh firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mempelajarinya, melakukannya dengan segenap hati sebagai orang-orang yang percaya. Dengan demikian kami memperoleh keuntungan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas, Tuhan Yesus berkati. Shalom.